the new black gold. Karena yang menguasai data menguasai masa depan. Jalan raya dikuasai, aplikasi dikuasai, cloud dikuasai, pusat data mereka bangun di sini. Total 2022 saja mereka punya lebih dari 41 proyek. Itu adalah proyek digital Silk Road. Ibarat manusia kita ini udah telanjang di depan Cina ya. Persis. Jadi sebenarnya pura-pura punya swasta nasional tapi belakangnya Cina gitu ya. Oh iya, apalagi negara komunis, swasta di sana kalau nggak nurut kayak Jack Ma kan hilang berapa lama tuh? Iya. Ya, kalau nggak nurut hilang gitu. Jadi begini, ada satu benang merah mungkin yang mau saya tanyakan kepada Bro Ketua ya. Sebenarnya ini kan tidak bisa terhindarkan ya, dunia yang integratif digital seluruh dunia ini kan kita nggak bisa menghindar kan? Tidak bisa, tapi serangan bisa kan? Iya, maksudnya kalau dulu kan kita menolak globalisasi apa-apa gitu. Politically iya, tetapi digitalisasi nggak bisa karena sudah lintas negara kan, borderless sudah kan. Nah pertanyaannya adalah orang kita ini kan kadang-kadang nggak cinta data kan, kadang-kadang sontoloyo dengan data kan, kadang-kadang kan menganggap data nggak terlalu penting, nanti bisa di recovery, bisa dicari ulang dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah sepenting apakah data-data yang ada di situ? Tadi disebutkan imigrasi misalnya, ya. Tapi apalagi yang kemudian membuat dia dia worth it untuk diperjualbelikan gitu. Jadi sekarang itu kebetulan saya belajarnya data science kemarin di Belanda itu 6,5 tahun. Jadi memang ada kemajuan AI, artificial intelligence yang mampu memeras insight, memeras knowledge, memeras meaningful information dari data. Minum dulu dah. Oh iya. Ini lagi semangat sekali. Lagi semangat. Oke. Jadi data sekarang Bang itu dikatakan the new oil. Oke. Ya, the new black gold. Oke. Karena yang menguasai data menguasai masa depan. Karena dari data itu gini Bang, representasi kita di dunia digital adalah data. I see. Jadi Bang Refli WhatsApp, Bang Refli belanja online, Bang Refli browsing apa, itu semua bentuk profil namanya Refli Harun di dunia digital. Dan itu bisa accessible. Accessible dong. Iya. Ini bagus Bang, nanti saya lanjutkan tuh. Iya. Jadi Bang Refli komplit ini. Yang tidak Bang Refli ceritakan ke orang itu di dunia digital lebih terekspos. Oke. Banking, masalah pribadi, dan segala macam data-data pribadi macam-macam itu ada bentuknya. Nah AI sekarang itu memungkinkan kita untuk profile tadi, membentuk image seorang Bang Refli di dunia digital utuh. Oke. Nah sekarang siapa yang bisa akses tadi pertanyaan Bang Refli? Yang punya infrastruktur digital. Siapa yang punya? Sayangnya Bang, ini saya untuk langsung kepada poin utama, infrastruktur digital kita itu dikuasai Cina. Oke. Mereka punya 41 proyek digitalisasi, mulai kabel internet, bawah laut, di atas dan segala macam, aplikasi 70-an, banking segala macam. Di Cina dan termasuk Indonesia, di Indonesia. Di sini 41 di sini saja. 41 proyek. Itu 2022. Yang saya dengar memang mereka bangun kabel laut, bangun kabel laut Palaparing itu 35.000 km panjangnya. 1.600 km dibangun oleh China. Di simpul timur Indonesia. Mereka ngambil simpul paling penting salah satunya. Menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara dan negara-negara luar itu. Mereka yang bangun. Fiberstar Bang, itu 3.000 km Jakarta, Surabaya. Kerjasama dengan itu menghubungkan juga 95 kota. Yang bangun siapa? China. Profilnya Bang. Mereka tanam di bawah. Ada bawah laut, submarine ya. Ada juga yang fiber optik. Ya, jadi Bang Refli itu seliburan setiap hari lewat jalan raya itu. Iya. Lewat aplikasi, belanja, banking. Dan mudah sekali kalau mereka mau. Mudah sekali. Kalau mau mereka Mana nih namanya Bang Refli Harun? Tahu. Mau nyolong sedikit kan? Karena saya tahu Bang Refli yang bankingnya bisa jadi korban kejahatan finansial. Tahu data-data pribadi, bisa pemerasan. Iya. Data kesehatan, data segala macam di profile. Bahkan AI tidak hanya profile saja. AI bisa memprediksi. Prediksi Bang. Preference politik Bang Refli, preference macam-macam.
Kalau untuk kebutuhan bisnis, preference makanan, sehingga nanti ditawarkanlah makanan jenis ini. Preference fashion, itu analogi ya, contohnya. Makanya kita kadang-kadang sering dihubungi orang kan, dihubungi customer. Salah satunya. Jalan raya dikuasai, aplikasi dikuasai, ya, cloud dikuasai, pusat data mereka bangun di sini. Total 2022 saja mereka punya lebih dari 41 proyek. Itu adalah proyek digital Silk Road. Ibarat manusia kita ini udah telanjang di depan Cina ya. Persis, saya juga menggunakan bahasa telanjang. Telanjang. Jadi mereka tahu di semua dalaman kita. Jadi yang ingin saya sampaikan juga Bang, PDN tumbang ini hanya skala kecil dibanding kalau Cina matikan internet hari ini. Selesai kita. Iya Bang Refli, gimana YouTube-nya? Iya. Ya, channel Refli Harun gimana Bang? Itu satu contoh. Iya. Nggak tersampaikan ini semua. Iya. WhatsApp mati, belanja online mati, segala macam. Dan itu China. Yang sekarang mereka punya agenda politik Lebensraumnya itu. Ya mulai sekitar 2010-an lah, 2015. Memang secara data itu masih dikuasai Barat. Iya. Secara global mereka leading lah gitu. Tapi China ini ada muatan politiknya, ekspansi tadi loh Pak, Lebensraum ingin menguasai lewat proyek apa Belt and Road Initiative ya. Itu ada versi digitalnya namanya Digital Silk Road, jalur sutra digital. Oke. Mereka bangun infrastruktur, tidak hanya bangun, mereka bisa akses, bisa operasi. Kalau nggak mampu bayar nanti, apalagi kita full operasi. Pusat data udah punya 2 tahun 2022 di sini. Mereka lihat swasta-swastanya gencar. Jadi sebenarnya pura-pura punya swasta nasional, tapi belakangnya Cina gitu ya. Oh iya, apalagi negara komunis, swasta di sana kalau nggak nurut kayak Jack Ma kan hilang berapa lama tuh? Iya. Ya, kalau nggak nurut, bisa hilang gitu. Nah kembali tadi tuh Bang, jadi PDN tadi itu ya hanya skala kecil, bayangkan Bang. Kalau mereka matikan payment banking aplikasi, mereka matikan matikan internet. Jadi gini, ini untuk orang yang awam ya. Ada 2, ada infrastrukturnya, ada programnya. Kalau YouTube misalnya kan, YouTube-nya kan aplikasi punya, gitu ya. Ya aplikasinya kan punya orang Barat boleh. Tapi jalur untuk menghidupkan YouTube-nya itu lewat infrastrukturnya kan. Nah infrastrukturnya Cina for the time being sekarang ini. Dari data yang saya punya itu, sebagian besar memang dikuasai. Oke, jadi kalau seandainya mereka mematikan jalurnya, ya kita nggak bisa kemana-mana. Iya. BTS juga kemarin kan. Oke. Itu yang bangun kan juga swasta Cina kerjasamanya. Walaupun dikorupsi kan kemarin. Iya. Ya, itu Bang. Jadi ini sinyal kecil gitu. Bukan mengecilkan masalah PDN ini, tapi ada yang jauh lebih. Dan itu bisa anytime. Subuh besok dimatikan kalau kita nggak comply dengan kebijakan mereka. Nah, pertanyaannya adalah, oke, lalu melawannya gimana? Nah, pertama ya, menurut saya ya, solusinya kita harus punya infrastruktur digital utuh milik kita, kontrol penuh kita, mau nggak mau. Aplikasi-aplikasi yang sentral harus buatan kita. Messaging itu Bang, buat WhatsApp versi Indonesia mudah sekali. Mudah sekali. Ada kan dulu kan? Iya, tapi kan harus kalau didukung political will, undang-undang peraturan menteri bilang hanya ini, yang lain diblok. Ya. Kayak Cina lah. Cina kan di luar negeri, di dalam negerinya kan dia pakai itu. Pakai sendiri kan. Pakai sendiri. WeChat dia pakai. WhatsApp yang bisa lah membangun anak-anak muda itu. Umpamanya kalau kata kotor yang terkirim assalamualaikum segala macam ini bisa pakai AI gitu. Jadi bagus. Belanja online kita Bang. Aduh, itu kan mengenaskan. Belanja online itu Abang pakai tuh ya. Itu nilainya berapa itu? Prediksinya sampai berapa triliun kan? 2021 saja 401 triliun. Kalau pakai sendiri, tapi 90% produk asing kan, produk China. 90%. Orang belanjanya di TikTok, belanja. Kalau kita buat sendiri ya sama saja secara teknologi, bedanya 90% kita balik produk dalam negeri. Itu Bang, itu solusinya itu infrastruktur sendiri, app sendiri. Nah itu harus ada dukungan inisiatif dari society ya, sama political will dari pemerintah dan DPR. Kalau itu formatnya undang-undang yang menyeluruh ya, terintegrasi seluruh kehidupan digital kita, terkait rahasia data ya, terkait aplikasi. Bayangkan gitu. Kita benar-benar kita ini Bang di ASEAN ICT market terbesar nomor 1. Jadi orang-orang di dunia itu melihat ICT itu apa? IT lah ya. IT, Information and Communication Technology ya. Jadi mereka melihat kita ini ya netes air liur ya, pasar yang besar. Kita ini 80% penduduknya aktif di internet 7 jam sehari. Iya, dan termasuk ini
Mau trending apa orang Indonesia banyak Iya. yang aktif ya. Ya itu Bang. Jadi kembali ke tadi, ini masih sinyal kecil, bukan mengecilkan masalah, tapi sinyal kecil. Tapi luar biasa ya kalau begitu ya. Mudah sekali kita dijajah kalau gitu ya. Itu suatu hal yang besar Ya. di sekitar kita sekarang. Nanti mungkin kita kembali ke mitigasi pemerintah ya Bang. Ya. Kita harus bahas mengapa diumumkan. Itu pertanyaan paling besar, harus dijawab oleh pemerintah. Ada apa lagi di balik ini gitu loh. Maksudnya memang fatal diumumkan itu ya. Ya fatal Bang. Kalau benar itu brain chipper ya, yang melakukan. Kalau diumumkan marah dong mereka. Dan melanggar ini. Ini bilang jangan lapor polisi, dia lapor masyarakat seluruh Indonesia. Lebih dari polisi. Iya. Lalu apa yang dicari pemerintah itu? Jadi ada tidak sekarang serangan? Kalau ada, kenapa? Apakah sudah dibayar? Kemudian nanti mau jadi pahlawan dalam seminggu ke depan? Oh, kami berhasil recovery. Susahnya kan di kita ini dalam hal digitalisasi ini kan banyak pengkhianat, banyak pemburu rentenya kan. Kedaulatan negara nggak penting kan, yang penting rentenya dapat, gitu kan? Ya itu salah satu. Coba kita bacakan beberapa komentar lagi ya untuk menunjukkan Sobat RH ini paham apa enggak ya, nih ya. Tapi saya mulai paham jadinya. Kemudian NKRI belum siap, oke tadi. Sistem kearsipan Sri Kandi juga sudah seminggu ini kami tidak dapat akses. Oh, ada lagi Sri Kandi sistem kearsipan. Ya mungkin di host di PDN juga mungkin. Oke. Ya. Kemudian kenapa kok nggak kerjasama dengan Google atau Amazon untuk bangun data center yang aman? Nah, ini perlu dijawab ya. Ya. Suatu saat internet pasti shutdown. Ini baru permulaan cyber war. Ke depan bakal lebih rusak lagi. Memang sudah dirancang semua by design. Kita memang kalau mati internet sehari aja pusing kepala kita ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pak Refli Harun tanyakan kalau terkena ransomware artinya servernya sudah kemasukan virus yang otomatis bisa mengenkripsi semua data. Apa benar begitu? Dan itu virus menyusup lewat mana? Jadi ransomware ini virus ya? Iya, jadi intinya. Saya ini kan. Kalau internet dimatiin Cina bisa pakai Starlink. Di upgrade chip bro, masalah hardware. Kalau virus-virus software sih bisa diantisipasi. Kalau sudah hardware pasti ada akses ke dalam atau organisasi dalam Intel, AMD dan lain-lain ya. Apalagi nih kadang-kadang orang mungkin bisa paham bisa kagak ya. Kalau di film-film tentang hacking sistem kuat nggak mungkin dibobol kalau bukan dari orang dalam atau minimal menerobos masuk ke instansi kayak mata-mata begitu. Nah jadi ini ada teori tentang konspirasi teori ya. Lebih baik balik ke zaman 90-an semuanya manual pakai kertas. Bismillah Bang Era, Indonesia tanah airku katanya merdeka tapi diambil Cina. Ampun, pemimpin yang cerdas nggak mau, aneh bin nyata. Oke silakan. Iya. Ya. Tadi yang pertama yang ini ya, apa yang virus segala macam tadi. Iya. Ransomware gitu. Ya ransomware itu sebenarnya tindakan ya. Dia mengambil data, memberikan enkripsi, kemudian minta tebusan. Itu ransomware ya. Nah ini caranya macam-macam Bang, nggak ada yang satu. Tapi biasanya adalah istilah sekarang clickbait ya. Oke. Dia kirim phishing ya, email, ada link-link. Nah, atau undangan pernikahan gitu. Ya. Nggak pengalaman tuh, Bang Refri? Iya, undangan pernikahan itu tapi saya nggak klik karena udah terinformasi kalau sudah nggak jelas nomornya, saya nggak klik. Contoh gitu. seperti itu. Ya. Nah, kemudian mungkin ini karena tidak kurangnya memahami SOP dari SDM-nya dan mungkin jaringan server PDNS yang sementara itu tidak atau dijadikan satu dengan internet yang lain di kantor itu ya. Terus kemudian karyawannya itu ya mungkin dengan keterbatasan tadi mengeklik, masuklah dia ya, masuklah ke sistem tersebut. Oke. Nah, kemudian dari yang diberitakan itu kan mereka pertama melumpuhkan sistem keamanan. Oke. Kemudian sistem keamanan lumpuh di operating system ya, di komputernya. Kemudian mereka menginstal macam-macam, melumpuhkan file system dan seterusnya. Kemudian mengambil data tadi, mengenkripsi. Oke, dia ini kayak itu ya, kayak AI itu ya. Iya. Dia bisa kayak manusia, dia bisa kemana-mana. Dan gitu, itu kumpulan skrip ya, yang dieksekut secara kira-kira otomatis begitu. Gitu. Itu dikendalikan dari jarak jauh atau mereka jalan sendiri ketika masuk virus? Ketika itu? sudah masuk, macam-macam skenario Bang. Bisa itu membuka pintu kemudian mereka masuk. Oke. Bisa dia berjalan eksekusi script by script, baris-baris itu jadi otomatis gitu.
Saya membayangkan ya, sekarang dengan dana yang terbatas gitu-gitu ya, gimana membangun data center sendiri ini? Di Cikarang itu pinjaman dari Perancis 2,6 triliun. Sebenarnya kecil Bang, dibanding dengan resiko. APBN kan kemana saja itu arahnya tuh. Oke. Kan kecil itu. Ini kenapa harus pinjam Perancis 2,6? Pertama, Perancis yang buat. Bukannya kita udah belajar, asing ini udah banyak sekali infrastruktur di sini. Kalau Perancis yang buat kan nggak hanya dia ngidupin on off gitu saja, dia bisa dong akses segala macam nanti. Bilang udah selesai, kita udah ada sekali kasih kuncinya, kata dia. Emang dia nggak punya kepentingan geopolitik di Ya itu sama aja dengan IKN ditawarkan investor, emang dia nggak bikin. Oh itu lingkaran dekat tuh nggak untuk investor, iya, tapi kan kemampuan ini udah bisa kontrol dari jarak jauh pun bisa, apalagi dekat begitu ya. Luar biasa ya. Jadi apa pilihan kita? Begitu aja membangun infrastruktur sendiri. Meanwhile ketika infrastruktur dibangun ngapain kita? Diserang-serang melulu nanti? Ya bertahap. Pertama tentu ya. Ini kan kita membahas dari sisi keamanan saja karena konteksnya PDN kan masih luas Bang. Kita belum bicara judi online, pinjaman online, anak-anak terpengaruh konten negatif, pornografi. Dan hari ini saya baru tahu judi online ternyata 63.000 transaksi, ratusan miliar gitu. Kok ratusan miliar? 3 website aja 1 triliun. Bukan, sorry. Per orang tuh 52 miliar, 25 miliar. Ya, Indonesia Bang, nomor 1 pemain judi online. Dari 5 besar dunia, nomor 1 Indonesia. Ada 178 akun unik judi online. Ada 18 juta pemain judi online aktif. Judi online itu apa aja? Sepak bola gitu-gitu semuanya? Atau mungkin ya, saya kurang ini. Tapi saya istilah slot segala macam, mungkin game-game segala macam itu. Allahu Akbar ya. 178 akun unik. Berapa penduduk kita? Dan katanya di PPATK bilang ada 63.000 transaksi kan? Iya. Di DPR aja katanya 7.000. Gimana kita nggak rusak tukang judi? Kita jadikan wakil rakyat. Ini Bang, 7 fakta RI darurat judi online. Transaksinya sampai 600 triliun. 3 situs judi online saja 1 triliun rupiah. Ya, 2,7 juta warga RI itu terjerat, mayoritas anak muda. Diblokir terakhir 5.000 rekening judi online dan seterusnya. Untung juga ya kalau kita jadi katrok kayak saya ya, boro-boro tertarik, tahu aja nggak ngerti saya judi online itu. Memang mereka semudah itu masuk di dalam lingkaran itu. Ya saya mungkin alhamdulillah juga kayak Bang Refli, belum pernah itu ya. Tapi itu mudah sekali di website itu kan ada tiba-tiba muncul. Kalau kita buka namanya film gratis tuh. Kemarin teman saya tuh, ini film gratis apa itu, website apa itu ya. Itu semua itu judi online tuh. Kalau keklik atau muncul sebelum kalau kita klik play, muncul iklan dulu dan segala macam, yang mau nggak mau kita redirected ke website lain judi online. Gitu-gitu. Jadi pervasif banyak sekali berserakan. Oh ya itu ya kalau kita misalnya ngambil sumber-sumber yang tidak resmi gitu, itu tiba-tiba muncul gitu. Kalau kita ikutin, nanti lama kan dari 1.000 yang ngikut kan mungkin ada 10%, 20% yang main Bang gitu, tertarik gitu kan. Allahu Akbar. Ya apalagi kalau kita bicara mengenai orang yang berpikir bagaimana mendapatkan uang mudah ya kan. Dan rata-rata kan itu gambling-gamblingan begitu. Mohon maaf yang mungkin menengah ke bawah secara sosial ekonomi kan Pak. Karena kan saya coba nih siapa tahu. Lalu penasaran. Oh nanti terus dia. Dan dia kan algoritma kan, dari tidak mungkin menguntungkan yang pemain, tidak mungkin. Ya pakai persentase itu. Probabilitas. Ada yang menang. Ya itu sama aja dengan gold transaction apa-apa itu ya. Saya kira semuanya nggak mungkin lah rugi ininya penyelenggaranya. Itu Bang, kenapa nggak ada political will yang membuat undang-undang yang tegas? Ya gimana political will kalau seandainya terlibat sebagai provider misalnya, ya kan, untuk pengambil keuntungan. Karena itu easy money kan jadinya kan. Termasuk misalnya easy money itu ya aplikasi-aplikasi yang menyediakan jasa yang kemudian dijual ke pihak asing sahamnya kan, easy money jadinya kan. Gitu. Dan orang-orang begitu bisa jadi menteri. karena dia punya dia provide jadi cukong juga. Kacau negara kita nih ya. Makin kacau jadinya. Banyak Bang itu. Kita belum bicara pinjol dan lain-lain.
Karena kita intinya Bang tidak punya kontrol terhadap kehidupan digital kita. Infrastruktur jalan raya punya asing, aturan tidak ada. Tidak ada aturan Bang. Kalau di perempatan kira-kira tuh ya, siapa yang lewat dulu, itu enggak ada rambu-rambu ya kan. Jadi konten negatif masuk saja, konten pinjol masuk saja, konten judi online masuk saja. Saya surprise tuh gini, ya kan? Tiba-tiba ada interview antara Najwa Shihab dan Dr. Terawan. Iya. Ya kan? Mengenai diabetes dan lain sebagainya kan. Iya. Kok bisa gitu loh, padahal itu fake gitu loh. Tapi kalau saya buka YouTube, kadang-kadang muncul yang itu. Kok bisa ya? Padahal kan resmi kan nih kalau di iklan gitu kan resmi kan. Kok bisa gitu? Ada omongan Najwa Shihab. Yang saya tahu bukan Najwa Shihab itu. Oh, di fake ya? Iya. Istilahnya dipalsukan, pakai wajahnya itu. Iya, pakai wajahnya seolah dia ngomong itu. Itu AI Bang, deep fake. Itu teknologi deep learning. Dan kalau itu kelihatan betul bahwa itu bukan Najwa Shihab, bukan Terawan gitu-gitu. Walaupun adalah dimirip-miripin sedikit gitu. Namanya Bang Refli ya, itu bagaimana saya bisa create suara atau wajah Bang Refli sehingga bisa bergerak tadi kayak Najwa itu. Ya cukup mungkin saya butuh 100 foto Bang Refli saya kumpulin dari internet atau video Bang Refli banyak sekali di itu tadi ya. Kalau ini sih dia agak kasar karena dia cuma satu momen saja ketika Najwa foto. Bukan video. Tapi ya dia mainkan suaranya. Seolah-olah ngomong begitu. Karena tadinya Terawan sama Najwa kan saya tertarik kan. Begitu kita coba telepon langsung ditangkapin kan. Coba kita kirim langsung ditangkap. Untung staf saya bilang jangan Pak itu gitu. Oh, linknya. Iya, begitu kita linknya kan dia bilang wah hari ini penawarannya. Karena kita kan kadang-kadang itu phishing tuh tadi. Phishing tadi apa kamuflase kan? Clickbait itu. Iya. Itu bisa jadi awal ransomware yang di PS Pusat Data Nasional itu. Iya. Email. Jadi bahaya sekali kita nih mobile banking kita di handphone. Ya ada risikonya. Pertama aplikasi itu sekarang dijelaskan oleh bank itu yang buat siapa itu. Data yang saya terima itu juga China yang buat sebagian besar. Jadi mereka yang buat ya apa nggak punya akses? Iya. Iya maksudnya kalau kita nggak rajin-rajin ngecek bisa hilang uang kita ya? Iya. Yang jelas nggak bisa nambah kan? Iya kalau ada yang nambah enak tuh. Allahu Akbar ya, kalau kita lagi ada kepentingan sesuatu tiba-tiba uang kita hilang nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Kalau kita Bang Refli vokal kan? Gitu. Ya nanti kalau nggak disukai, nanti vokalnya sudah menyerang asing. Mereka punya akses kenapa? Nah, ini di stop aja lah ini dikerjain gitu. Oke. Tapi saya kira Bro Rido duluan ya. Kalau ini cuma vokal tapi dia nggak ngerti tentang ini ngerti nih orang. Iya. Tapi isinya banyak Bang Refli mungkin. Nggak mungkin. Klinik perorangan. Nah kalau ini lembaga katanya kita sama lembaga-lembaganya kita. Luar biasa ya. Coba kita lihat lagi, kita baca lagi nih ya. Lalu bagaimana cara mengatasi judi online agar tidak bisa diakses oleh masyarakat? Sudah diblokir Kominfo, mereka ganti IP domain, apalagi kalau orang-orang udah candu mereka pakai VPN. Jadi gimana ininya? Bang gini Bang. Ya. Kalau mau itu bisa ditutup semua. Kalau mau. Oke. Jadi pertanyaan itu dilanjutkan kenapa nggak mau? Gitu. Oke. Dia VPN itu pintu private ya, dia menyamarkan alamat kita gitu. VPN itu juga bisa di blok kalau mau. VPN itu bisa dimatikan kalau mau, sehingga orang-orang yang harus pakai VPN untuk judi online gagal dan segala macam. Jadi intinya kalau mau 1001 cara, banyak tersedia. Jadi kalau masih marah itu soal political will ya. Ya, tapi yang sekarang kita lihat kemarin kan agak konfront, nutup 2 server 2 negara itu diumumkan, selebrasi. Kemudian ada yang menduga serangan ini juga dari bandar-bandar judi online. Itu loh, kenapa harusnya silent move pemerintah itu. Silent move, nggak usah tahu, nggak usah ini, mati gitu loh. Sekarang apa hubungannya dengan dulu kalau kita bilang 303 gitu-gitu? Apa itu? 3 itu nama-nama geng itu. Iya, judi gitu kan, yang terkait dengan dulu kasus Sambo gitu kan. Itu online juga.
Ya, yang saya dengar juga itu, itu termasuk yang dan jangan-jangan membiayai pilkada dan pilek serta pilpres. Luar biasa ya. Jadi kalau mau bisa, Bang. Kalau mau. Gitu. Kemudian ini Bang, Kominfo suruh buat DNS nasional dan grid firewall Indonesia untuk tembok internet. Maksudnya apa ini? Ya kira-kira untuk mengatur lalu lintas. Okay. Saya setuju. Siapa yang bisa lewat jalan depan situ? Oke. Ya, pertama jalan harus kita miliki, kemudian rambu-rambu tadi siapa yang bisa masuk, itu keluar dan segala macam. Itu diatur tadi itu. Itu bagus. Gitu. Iya. Jadi kalau mau bisa Bang semua ini. Gitu. Dan kalau memahami Bang gitu. Ya. Saya membayangkan ya betapa strategisnya Menteri Komunikasi dan Informatika itu ya. Posisinya. Iya. Iya. Karena sangat sentral saat ini. Terkesan kok seperti ya mungkin untuk tiba-tiba yang mengisinya entah kita nggak tahu ini apa latar belakangnya kan. Ini kita frankly speaking sebagai rakyat boleh dong kita ngeritik kan. Awalnya Joni Plate, kita nggak tahu Joni Plate itu apakah dia punya pengalaman di bidang komunikasi dan informatika ya kan yang begini. Lalu berikutnya adalah Projo yang most of the time waktunya habis untuk mempromosikan calon presiden dan lain sebagainya. Jadi prihatin kan kita Bang. Ini begitu sentral di era digitalisasi ini. Hitungannya detik perkembangan itu kita harus catch up. Kalau nggak ketinggalan masalah security, masalah ini tadi semua konten negatif dan segala macam. Kemudian pegang kemudi entah kemana. Bayangkan Kominfo kemarin itu dikritik kan waktu ulang tahun presiden kan. Dia mengeluarkan karena foto itu kan seperti duka cita kan. Sungkawa itu kan. Dari situ aja kelihatan loh kok ini sumber daya manusianya kok rendah banget nih kayaknya. Kok ngetesnya kok sampai ke sana gitu. Padahal budget triliunan. Gitu. Iya. Anggarannya gede Kominfo. Gede dong, Pak. Gede sekali. Kemarin mereka kan sempat beli alat entah apa namanya itu ICE atau apa ya. Intinya untuk filtering atau hunting konten hoax, mungkin porno juga ya. Kok nggak salah ratusan miliar, 200 nggak salah. Enggak, maksud saya pantas saja ditaruh di situ sebelum pemilu ya. Ada kaitannya nggak? Nah terus mengajukan lagi anggaran 1 triliun untuk alat serupa, tapi kemudian kan korupsi, tertangkap korupsi itu. Memang susahnya kita ini ya, apapun program tuh nggak jalan karena korup gitu. Yeah. Mau bikin ini korup, mau bikin apapun korup. Begitu ada ini anggaran makan-makan ini udah mulai nih. Untuk yang koruptornya itu mulai cakar-cakaran ya. Yeah. Gitu. Ini menggemaskan bangsa ini. Luar biasa ya. Oke, kembali kepada yang tadi ya. Mungkin secara komprehensif nggak terasa kita udah 1 jam ya. Secara komprehensif how to do ya. Jadi what should be done gitu ya. Oke. Apa aja? Saya kan karena saya nggak paham, silakan step by step, Bro Rido menyampaikan. Saya lebih luas, tidak hanya masalah PDN ya. Iya. Pertama, masyarakat tidak harus bergantung pada pemerintah, bisa memulai inisiatifnya. Tadi menyambung komen tadi, kita harus punya banyak sekolah-sekolah itu menjadi inkubasi atau yang melahirkan, ya, itu ahli-ahli IT yang praktikal, tidak hanya teori Bang, bisa buat sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Iya. Kemudian banyak inisiatif-inisiatif seperti istilahnya hackathon, itu sayembara untuk membuat aplikasi-aplikasi, software-software dan segala macam. Buat WhatsApp versi Indonesia, kita kumpulan uang untuk hadiah dan segala macam. Buat belanja online versi Indonesia, Google versi Indonesia dan seterusnya. Itu yang bisa dilakukan masyarakat ya. Kemudian edukasi ke domestik ya, masing-masing keluarga tadi, screen time tentang konten negatif dan segala macam. Itu yang bisa dilakukan masyarakat Bang. Jadi dari kampus, dari rumah-rumah dan segala macam. Jadi lahirlah aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Harapannya nanti kemudian ada political will nih Bang di pemerintah dan DPR yang punya kesadaran tadi akan kedaulatan digital, ditambah itu akan semakin kuat karena ada dorongan APBN, dana negara, dorongan peraturan yang tadi akan jadi terlembagakan semua. Aplikasi wajib ini pakainya, nggak boleh yang itu, ya, dan segala macam. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah inisiatif-inisiatif tadi. Gitu. Ada lagi? Ya cukup. Oke, jadi itu ya saudara sekalian. Dan terakhir political will ya sebenarnya kan? Iya harus.
Kalau sudah begini kan kita harus bersatu ya, nggak bisa lagi nih oposisi, nih pemerintah, karena data tentu kita bicara tentang NKRI ya. Ini terakhir Bro Rido ya, Bro Ketua, saya harus sampaikan ini dari Coke Sepatu New. Bang Refli titip pertanyaan ke Rido, ikut dukung Anies di Pilkada Jakarta enggak? Ya. Ada pertanyaan begitu. Iya, ini kita sedang konsolidasi ya dengan DPW DKI. Ya. Nampaknya kemarin ada ya aspirasi lah. Ya. Ada ke Pak Anies, ada juga ya ke yang lain. Terus masalah wakil ada yang lain. Yang lain tuh ke Kaisang maksudnya? Oh, bukan. Siapa tahu ke Kaisang. Oke, yang pertanyaan lebih terakhir bener nih. Tadi saya lihat waktu di video pertama berkunjung ke DPD. Iya. Ke DPD dan kemudian di blow up seolah-olah Pak Amin setuju amandemen konstitusi, presiden kembali ke pemilihan MPR gitu ya, atau? Ya, tapi bukan open end, ini ya bukan binary statement gitu ya dan tidak ya. Jadi yang digagas Pak Amin itu adalah masih ada ruang diskusi kan gitu. Ada beberapa konsep yang memang mungkin melihat situasi terakhir itu, ternyata money politik gila-gilaan. Yang dulu kan semangatnya itu dengan one man one vote itu one person nanti marah perempuan. One person ya, one person one vote itu kemudian tidak mungkin orang bisa membeli triliunan. Oh ternyata bisa. Nah itu kan ada wacana kemudian MPR kembali. Tapi kan ada poin-poin yang masa jabatan presiden maksimal 2 kali kan tidak mau kita rubah juga kan. Gitu. Itu kan kita. Jadi kemudian ada menggunakan istilah addendum bukan amandemen. Itu yang Pak Amin ya terbuka gitu ya. Pada prinsipnya mari kita duduk lagi bersama. Nah DPD kemarin itu sudah punya proposal usulan beberapa poin dibacakan, sudah jadi buklet juga yang kemudian akan disampaikan gitu. Itulah di situ ya Pak Amin ya mendukung untuk kemaslahatan bangsa lah gitu. Jadi bukan langsung iya dan tidak gitu. Gitu. Jadi karena DPD sekarang sedang jualan kembali Undang-Undang Dasar 45 kan ya. Oke, Bro Ketua, mudah-mudahan interview ini bermanfaat ya. Sekali lagi memang ini bidang yang sangat-sangat penting, tetapi tidak banyak orang yang mendalaminya dalam hal yang sifatnya strategis ya. Bahkan kadang-kadang biasanya penjahatnya ya orang yang paham ini pasti. Jadi kalau seandainya ada 100 orang belajar tentang IT ya, ICT lah termasuk tadi ya. Kita tidak tahu berapa orang yang punya komitmen untuk menyelamatkan bangsa ini ya. Mudah-mudahan banyak. Tapi kalau misalnya 90% mau cari keuntungan aja, waduh. Mereka mungkin kaya raya karena yang namanya uang nggak punya kewarganegaraan ya kan. Either Anda mendapatkan rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, itu duit semua. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.